Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hari Sabtu tanggal 14 November 2020 kita mau bersama-sama gemar, di mana gerakan membaca Alkitab rutin bersama-sama. Saat ini saya mendapatkan satu berkat dan ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam kisah Yosua pasal 23 sampai pasal 24. Nah, tapi saat di sini akan kita belajar di pasal 24 Bapak Ibu Saudara, di mana kisah dari bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Nah, di sini Yosua sedang mengumpulkan para suku-suku bangsa Israel pada waktu itu akan bersama-sama mengambil satu kesepakatan bersama, mengambil satu hal yang luar biasa yang saat ini yang bersama-sama akan dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada sesuatu kesepakatan bersama, ada sesuatu pembaruan komitmen bersama yang saat dilakukan oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Ya, di situ ada sesuatu hal. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu pilihan. Kehidupan itu satu pilihan yang kita mau ambil dalam kehidupan kita, di mana di sini Yosua menanyakan kepada bangsa Israel, kamu mau memilih ibadah kepada Tuhan Allah Israel ataukah beribadah kepada Allah-Allah yang asing saat itu, yaitu di bangsa Amori di sungai Efrat itu. Tetapi di sini ada satu pilihan, Yosua memilih yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau bicara tentang yang namanya beribadah. Beribadah itu tidak sekedar bicara tentang persekutuan ataupun kita datang kepada katakanlah hari Minggu kita beribadah. Ya, itu juga salah satu bentuk daripada kita ibadah. Tetapi bentuk ibadah itu adalah di mana kehidupan kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ada mengikuti, melakukan kehendak Tuhan. Perintah-perintah Tuhan, apa yang dalam kehidupan kita itu yang kita lakukan oleh seturut kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang namanya ibadah Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini diberikan satu pilihan, mau beribadah kepada Allah yang hidup ataukah kepada dunia ini. Ya, banyak orang-orang memilih ibadahnya dengan dunia ini. Artinya kepada Allah asing, ibadah pada mendasarkan kekayaan, beribadah tentang bicara tentang yang namanya ekonomi ataupun hartanya, jabatan Bapak Ibu Saudara. Hatinya dikecenderungkan kepada dunia ini. Nah, biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara memilih sesuatu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mau memilih bersama-sama beribadah kepada Allah yang hidup ataukah ibadah tentang dunia ini. Ini penting. Bapak Ibu Saudara, di saat kita ini memilih ibadah yang salah ataupun memilih yang salah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara akan menerima sesuatu dampaknya. Bapak Ibu Saudara bisa dilihat ayat yang ke-19 dan ayat 20, di sana dikatakan, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita memilih ibadah kita, memilih Allah asing, yaitu memilih dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima satu hukuman.
ya kita akan menerima satu resiko, iya Bapak Ibu Saudara, daripada Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Tuhan sudah memberikan satu kebebasan buat kita untuk memilih, mau memilih beribadah pada Tuhan Allah kita atau beribadah kepada dunia ini. Nah, itu pilihan. Tetapi kalau kita memilih ibadah kepada dunia ini atau Allah asing ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tentang keangkuhan diri, tentang keinginan mata, Bapak Ibu Saudara, keinginan daging kita, di situ Bapak Ibu Saudara kita akan menerima hukumannya, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara pagi ini kita bisa merenungkan, jangan sampai salah milih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah memilih, pasti ada hukuman yang akan kita terima, ada konsekuensinya akan kita terima. Bapak Ibu Saudara, marilah kita saat ini bersama-sama kita tetap fokus kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini tetap kita sama-sama tetap fokus mencondongkan hati kita kepada kita tetap beribadah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-23 di situ dikatakan, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Baik Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini kita tetap mata kita tertuju kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Allah kita yang hidup. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Ada keamanan, ada sukacita, ada sesuatu yang luar biasa. Mari, mungkin pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita mulai kendor, ya toh. Kita mungkin mulai kurang saat ini dalam ibadah, dalam arti konteks karakter kita, perubahan karakter kita, atau kita kurang setia, atau kita masih kurang sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari biarlah pagi hari ini kita mau condongkan hati kita tetap kepada Tuhan, mencari wajahnya, mendekat kepada Tuhan selalu. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita semakin hari diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Biarlah Tuhan kehidupan kami memilih untuk selalu beribadah kepada Engkau. Hidup kami selalu hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Berkati yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah mereka semakin hari semakin setia. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.